Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum wa man lam ya'rif waqtaha wajaba alayhi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bi dirasatin aw hirfatin fa in fatahu fardun bi ghairi 'udrin wajaba alayhi qada'uhu 'ala al-fawr wa tahrumu as-salatu fi 5 awqatin 'inda tulu'i asy-syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin wa 'inda al-istiwa' fi ghairi al-jumu'ati hatta tazula wa 'inda al-isfirar hatta taghruba وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا يحرم فيها ما له سبب في الحال كتحية المسجد والكسوف دون ركعتي الاستخارة ويحرم ابتداء الصلاة بعد صعود الخطيب في يوم الجمعة على المنبر. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Bafadl. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl yang masih berkaitan di dalam masalah waktu-waktu salat yang telah kemarin kita bahas, dari waktu-waktu yang utama sampai waktu yang dibolehkan sampai waktu yang diharamkan. Itu kita melakukan salat di dalam waktu-waktu yang sudah keluar dari waktu aslinya. Yang kemarin kita sudah katakan ada 7 daripada waktu salat. Awqatus salat tanqasimu ila 7. Waktu-waktu salat terbagi menjadi 7 bagian. Waktu fadilah, waktu yang utama. Yang kemarin dikatakan awal waqtiha ridwanullah. Awal waktu salat itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa awsatuhu rahmatuh wa akhiruhu afwuh, dan pertengahannya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan akhirnya adalah ampunan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu yang utama dikategorikan oleh ulama kita dengan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Dari kita bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian dengerin azan, dengerin qomat, jalan ke masjid, menunggu jamaah untuk berjamaah. Gak kurang lebih, kalau kita hitung dengan waktu, ya kurang lebih 10 sampai 10-15 menit. Itu waktu namanya waktu fadilah. Yang lebih utama yaitu takbiratul ihrami ma'al imam, bersama bertakbir setelah takbiratul ihram, melakukan takbiratul ihram langsung setelah imamnya. Itu daripada kaitan waktu yang utama. Kemudian waktu jawaz, waktu ikhtiyar, waktu yang dibolehkan, yang tidak ada fadilahnya tapi dibolehkan oleh syariat kita untuk melaksanakan sholat fardunya, hanya yang wajib-wajibnya saja. Itu udah maksud kepada karahatut tanzih, makruh yang tidak mendekati kepada yang haram. Kemudian masuk kepada waktul hurmah, waktu yang diharamkan. An salatihim sahun, celaka orang-orang yang mengakhirkan waktu salatnya. Bagi orang-orang yang mengakhirkan salatnya keluar kepada waktu wajibnya. Neraka wail yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wail wadin fil jahannam law suyirat fihi jibalud dunya ladhabat li syiddati hararatiha. Neraka wail adalah jurang di neraka jahanam yang kalau dijalankan seluruh gunung yang ada di dunia, di atasnya niscaya akan lumer karena panasnya neraka tersebut. Wa'iyadu billah min dhalik. La ilaha illallah. Kemudian waktu al-udhur, waktu yang diberikan alasan kita dalam dispensasi waktu sholat, bisa menggabung sholat, yaitu waktu jamak takdim dan jamak takhir bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit dibolehkan untuk menjamak sholatnya takdiman
Dan bagi orang yang safar, orang yang berpergian, boleh melaksanakannya dalam keadaan safar jamak takdim atau jamak takhir. Itu waktu dinamakan waktul udzur. Kemudian waktu darurah. Terakhir waktu darurah bagi orang yang hilang larangan-larangan sholatnya, seperti dia masih kecil kemudian balik, orang yang haid kemudian dia bersih, orang nifas kemudian dia bersih, orang yang gila kemudian dia bersih. Tersisa waktunya 1 rakaat, sebagian mengatakan tersisa hanya takbir aja, tersisa waktunya hanya untuk takbiratul ihram aja. Itu dia termasuk waktu darurat, dia boleh melaksanakannya, melaksanakan sholatnya, meneruskan sholatnya di waktu tersebut dan tidak diharamkan karena hilangnya larangan-larangan sholat tadi di waktu tersebut. Itu waktu semuanya yang kemarin telah kita bahas. Kemudian dikatakan di sini waman akhara kemudian dikatakan waman lam ya'rif waqtaha, siapa orang yang tidak mengetahui waktu sholatnya, baik karena mendung atau karena dia dipenjara di satu tempat yang gelap, yang tidak kelihatan sama sekali matahari, nggak ada tanda-tanda untuk kita meneliti masuknya waktu sholat, dan nggak ada orang yang bisa ngasih kabar kepadanya. Wajaba alaihi an yajtahida, wajib atasnya untuk berijtihad fi ma'rifati dukhulih, dalam mengetahui masuknya waktu salat. Kalau masih bisa melihat matahari, masih bisa dia melihat tanda-tanda waktu salat, nggak wajib, boleh saja dia berijtihad. Tapi kalau dia nggak bisa sama sekali, wajib dia berijtihad, baik dengan melihat dengan cara bidirasatin au hirfatin, dengan cara dia pelajari waktunya itu dengan cara kerjaan sesuatu. Kalau dia melakukan kerjaan ini biasanya udah masuk waktu sholat. Kalau dia belajar sekian lama, biasanya masuk waktu sholat. Dengan tanda-tanda tersebut bisa dijadikan dasar-dasar ijtihad. Apa ijtihad? Badlul majhud fi tahsilil maksud, mengupayakan suatu cara untuk mendapatkan suatu yang dituju. Itu namanya ijtihad. Nah, ketika kita nggak tahu waktunya sholat karena kita di penjara di tempat yang gelap, nggak ada orang yang ngasih kabar kepada kita, kemudian nggak ada bisa ngelihat matahari sama sekali karena mendungnya, kita bisa pakai kebiasaan kita di dalam bekerja, di dalam belajar, dan kita sudah tentukan waktu sholat ini. Kalau kita melakukan hal ini, biasanya udah masuk sholat. Waktu sholatnya selesai kerjaan ini, biasanya udah adzan. Kalau kita belajar sampai sekian lama, biasanya waktunya udah masuk waktu adzan. Boleh dia melakukan itu dengan hal-hal tersebut. Sama seperti orang yang buta. Orang yang buta sama seperti orang yang melihat di dalam hal itu. Kalau dia nggak bisa sama sekali menentukannya, dia harus berijtihad. Tapi kalau masih ada orang yang ngasih kabar kepada dia, wajib dia menerima kabar tersebut dengan dalil dia melihat langsung. Orang itu mendengar langsung adzan atau melihat langsung tanda-tanda masuknya sholat. Wajib dia menerimanya, wajib dia mempercayainya dan mengamalkan dengan perkataan orang tersebut. Kalau tidak, orang itu nggak ngelihat langsung, orang itu nggak mendengar langsung, nggak wajib kita menerimanya. Nggak wajib, tapi boleh kita menerimanya. Beda antara wajib dan boleh. Kalau wajib menerimanya kalau dia yakin. Yakinnya dengan apa? Ini orang ngasih kabar berita dengan dia lihat langsung matahari udah tenggelam, dia lihat langsung matahari udah tergelincir, dia dengar langsung adzan. Nah, wajib kita nerimanya. Tapi dia bilang aneh dengan ijtihad, nggak yakin juga aneh, nggak wajib dia nerimanya, nggak wajib dia menerima kabar dari orang tersebut yang memberitakan sudah masuk waktu.
boleh saja dia menerimanya, tidak dijadikan wajib. Kalau wajib harus dengan ilmu, dengan yakin. Kemudian kalau dia berijtihad, ada 4 kemungkinan ijtihadnya itu di waktu yang sesuai dengan waktunya. Dengan waktu yang dia ijtihadkan, misalnya waktu zuhur. Bisa kemungkinan tepat apa yang dia jadikan ijtihadnya dia tadi. Itu udah jadi hukum sembahyang zuhurnya sah. Tapi ketika dia ijtihad, ternyata ijtihadnya itu mendahului dari waktu yang sebenarnya. Apa hukum sholatnya? Sholatnya dihukum sholat nafil mutlak. Kalau dia nggak punya gobok sholat di waktu tersebut. Dia ijtihad di waktu zuhur. Ternyata kemajuan waktunya nggak seperti yang sebenarnya. Misalkan zuhur jam 12, kita sekarang pakai jam. Supaya gampang gambarinnya aja ini. Karena waktu sebenarnya bukan dengan jam, dengan apa kemarin? Dengan istiwa. Tergelincir dari matahari dari istiwa. Jika dia ijtihad di tempat yang gelap tadi, dia pakai kemungkinan, ternyata ijtihadnya dia kedahuluan jam 11 dia sembahyang zuhurnya. Apa hukum sholatnya itu? Sholat ijtihadnya itu menjadi nafil mutlak. Hukumnya nafil mutlak. Dan dia kalau nggak punya gobok sholat zuhur yang sebelumnya, kalau dia punya sholat zuhur yang sebelumnya belum dibayar, jatuhnya bisa jadi sembahyang gobok bagi zuhur yang sebelumnya. Kalau ijtihadnya ternyata terlambat dari waktu yang sebenarnya, dia ijtihad buat sembahyang zuhur, ternyata udah masuk waktu asar. Ijtihadnya dia sholat di waktu asar, bukan waktu zuhur. Maka hukumnya sholat tersebut menjadi gobok di waktu yang sahih. Sembahyangnya dia dengan ijtihad, walaupun ijtihadnya salah, melewati waktu yang sebenarnya harusnya sembahyang zuhur, dia udah masuk yang salah tadi, yang waktu yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kalau nggak jelas juga, sholatnya nggak jelas, bener apa kagak tuh waktunya. Maka sholat itu dengan ijtihad dianggap benar dan tidak wajib qadha. Jadi ada 4 kemungkinan. Ijtihadnya dia tepat dengan waktunya udah jelas. Ya, kalau tepat dengan waktunya, dia ijtihad untuk sembahyang zuhur pas. Ijtihadnya dia tepat dengan waktu zuhur. Apa hukumnya? Sah. Dahuluan dari waktu zuhurnya, dia ijtihad ternyata masih belum zuhur. Apa jatuhnya? Nafil mutlak atau menjadi qadha bagi zuhur yang sebelumnya, atau qadha dari sembahyang fardu yang sebelumnya. Yang ketiga, ijtihadnya dia keluar dari waktu aslinya, zuhur, asar dia tahu-tahu ternyata. Maka sholat yang dilakukan itu menjadi qadha bagi waktu zuhurnya yang kelewatan tadi. Yang keempat, nggak jelas ijtihadnya dia belum terbukti mana apakah sudah masuk waktu atau belum masuk waktunya, atau sudah lewat batas waktunya. Dan karena dia di tempat gelap, kemungkinan itu ada. Gak jelas juga, belum dikeluarin dari penjaranya. Maka hukum sholatnya sah. Hukum sholat dengan ijtihadnya tersebut dianggap sah oleh ulama dan tidak wajib dia membayar qadha. Paham? Jadi 4 kemungkinan kalau sembahyang dengan ijtihad. Kapan harus ijtihad? Wajib ijtihad apabila dia tidak mengetahui waktunya. Wajib dia berijtihad kalau dia tidak mengetahui waktunya, baik itu dengan keadaan yang mendung
gak jelas dari pagi sampai malam mendung, gak jelas waktunya, gak ada, atau dia di dalam penjara yang gelap, yang gak kelihatan matahari sama sekali, atau dia buta, dan tidak ada yang memberitakan dia, tentang masuknya waktu. Kalau ada yang memberitakan dia dan orangnya bisa dipercaya dengan yakin, dia melihatnya, memberitakannya dengan dia lihat langsung sudah masuk waktu, atau dia dengar langsung azan, wajib dia menerimanya, mempercayainya. Tapi kalau dia memberitakannya asal-asalan doang, hanya juga nggak jelas, nggak wajib dia menerimanya. Wajib dia berijtihad sendiri. Wajibnya dia berijtihad sendiri. Tapi kalau dia mau nerima, boleh, kata ulama. Kalau ada yang memberitakan dan orangnya bisa dipercaya, boleh, walaupun tanpa keyakinan. Bukan wajib. Yang wajib kalau dia memberitakannya dengan yakin, dia lihat langsung, dia dengar langsung adzan, dia lihat langsung waktunya udah masuk. Nah, wajib orang yang nggak tahu tadi menerima berita tersebut dari orang yang memberikan kabar tersebut. Dan kemungkinan dari ijtihad itu ada 4 tadi. Bisa sesuai dengan waktu yang dia ijtihad, selesai hukumnya, sah sholatnya, atau kedahuluan, maka menjadi gobok atau nafal mutlak bagi sembahyang yang duluan yang belum dibayar, atau menjadi sunnah, pahala sunnah mutlak, dan dia wajib membayarnya lagi di waktunya nanti. Kemudian yang ketiga, waktunya keluar dari yang sebenarnya, maka itu hitungannya menjadi gobok bagi waktunya yang tertinggal. Yang keempat, kalau tidak jelas salah satu, apakah sudah masuk waktu ataupun keluar waktu atau kedahuluan waktunya, nggak jelas bagi dia, maka ijtihadnya itu dianggap sah dan tidak wajib atasnya membayar qadha. Man lam ya'rif waqtaha wajib alaihi yajtahi fi ma'rifati dukhulihi bi dirasatin aw hirfatin. Dan orang yang tidak mengetahui waktu salat, waktu salat, wajib alaihi, wajib atasnya an yajtahida, harus wajib atasnya untuk dia berijtihad, dia melakukan usaha sendiri untuk mendapatkan hasil. Waktu tersebut sudah masuk apa belum, dia berusaha sendiri. Dengan apa caranya? Bidirasatin au hirfatin, dengan dia pelajarin waktu tersebut, atau dia dengan kerjaan yang dijadikan patokan sama dia, atau suara burung atau suara ayam yang biasa tepat waktu dia, kalau dia bersuara ini pasti udah masuk waktu, bisa dijadikan. Kalau sekarang ya beker, kalau sekarang sih udah gampang, ada alat-alat yang bisa dijadikan patokan. Fa in fatahu fardun bi ghairi udhrin, kalau hilang satu salat fardu tanpa ada udzur, wajib alaihi qada'uhu 'alal fawr, maka wajib atasnya membayar qada'nya itu langsung, enggak boleh ditunda-tunda tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat kita. Maka dia harus membayarnya secara langsung, nggak boleh ditunda-tunda. Habis selesai waktu zuhur yang hilang, langsung sembahyang zuhurnya. Dan wajib dia, katanya Ibn Hajar mengatakan, dia harus menuangkan seluruh waktunya untuk membayar qadha dulu. Nggak boleh disembahyang sunnah sebelum membayar qadha, itu Ibn Hajar. Wa annahu yahrum alaihi tatawwu, kata Ibn Hajar. Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan haram atasnya dia melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah, kalau dia belum membayar fardunya yang dia hilang. Yang zuhur dia bercanda, ngobrol, nggak ada apa-apa, lewat, habis waktu zuhurnya. Dengan sengaja dia keluarin waktu zuhur tanpa ada udzur yang dibenarkan, maka dia wajib membayarnya langsung, nggak boleh dia melakukan apapun dari yang sholat yang lainnya, bahkan kerjaan yang lainnya, kata Ibn Hajar. Harus dia tuangin waktunya itu untuk bayar sholatnya dulu.
sholat wajibnya yang tertinggal. Bahkan lebih kerasnya lagi, nggak boleh sholat sunnah. Nggak boleh sholat sunnah. Yahrum alaihi sholatut tatawwu' artinya. Haram atasnya untuk melaksanakan sholat tatawwu'. Keras Ibn Hajar. Dan wajib dia mendahulukannya dari sembahyang yang waktunya. Kalau waktunya masih panjang. Sembahyang duhur hilang. Dia mau sembahyang asar. Jangan, nggak boleh. Wajib dia mendahulukan duhurnya dulu. Yang dia tinggal secara sengaja tadi. Nggak boleh dia melakukan sholat asar sebelum dia bayar qadanya. Kalau waktu asarnya masih panjang. Masih memungkinkan untuk melaksanakan asar di dalam waktunya. Tapi dia tidur kebablasan sampai dikit lagi maghrib, tinggal dikit lagi asarnya. Habis waktunya. Apa? Asar dulu. Sahibul waqt dulu. Tapi kalau dia masih banyak, asarnya masih panjang. Apa? Nggak boleh sembahyang asar. Zuhur dulu. Wajibnya didahulukan. Itu bagi orang yang meninggalkannya tanpa ada udzur. Dan orang yang tidur. Ini juga nih, udzur termasuk diantaranya kemarin kan. Kalau ngantuk berat, boleh dia tidur, atau lapar yang sangat, atau sudah digelar makanan, atau jagain orang sakit, itu termasuk udzur-udzur yang dibolehkan. Oh, tidur kata ulama, kalau tidurnya di waktu yang sudah masuk, dia tidur, maka wajib dibangunkan, wajib. Tapi kalau tidurnya sebelum waktunya, sunnah dibanguninnya. Sunnah dibanguninnya. Kalau dia tidurnya sudah masuk waktu, dia tidur. Wajib dibangunin, ingetin. Dia masuk waktu sholat dan harus dia melaksanakan sholat tersebut. Tapi kalau dia tidurnya sebelum masuk waktu, sunnah untuk membangunkannya. Tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai habis waktunya. Ingetin. Dan haram menjadikan itu kebiasaan tanpa ada yang ngingetin. Dia tidur setelah masuk waktu, bahkan sebelum masuk waktu. Kalau jadiin kebiasaan, nggak boleh kata ulama. Haram juga. Tanpa ada yang ngingetin, nggak ada beker, nggak ada orang yang biasa bangunin dia, nggak boleh. Tidur, karena manusia tidurnya kadang-kadang kan lewat juga. Bablasan juga, apalagi lapar. Banyak subuh-subuh yang hilang mukanya nih. Wajib diingetin. Kalau udah kebiasaan. Kalau udah masuk waktu dia tidur, wajib dibangunin. Wajib dibangunin. Sunnah dia untuk membayar qadanya kalau dengan udzur. Sunnah dia menundanya, membayarnya secara cepat. Kalau ada udzurnya, dengan lupa, dengan tidur yang tidak disengaja, itu boleh dia, sunnah dia mempercepatnya. Sunnah bukan wajib. Sunnah dia bayarnya dicepetin. Fa in fatahu fardun bi ghairi udhrin wajib alaihi qada'uhu 'ala al-fawr. Maka apabila tertinggal satu sembahyang wajib tanpa ada udzur, nggak ada udzurnya, nggak lupa, nggak tidur, nggak nemenin orang sakit, nggak lapar, nggak ngantuk yang kelewatan, nggak udah disediakan makanan, udah digelar depannya dia, nggak ada udzur yang dibenarkan, maka wajib dia membayarnya secara langsung, qadanya. Wa tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Oh, cukup deh. Ini pinggang udah mulai celut ini. Biar Habib Alwi yang terusin. Besok kita terusin 5 waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat. Subhanallah. Allah itu pada hakikatnya inginkan dijalankan perintahnya. Perintahnya sholat, sholat. Diperintahin jangan sholat, jangan sholat. Diperintahin puasa, puasa. Diperintahin jangan puasa, jangan puasa. Kita sebagai hambanya harusnya, wajibnya kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Salat ada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji begitu juga, zakat begitu juga. Ada perintah yang nilainya ibadah tapi Allah larang kita. Yang wajib kita adalah
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah perintahkan kita untuk melaksanakan kewajibannya, kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan ada larangan untuk meninggalkannya, kita tinggalin. Nggak boleh kita lakukan. Dan nanti di sholat juga begitu. Ada 5 waktu sholat yang dilarang kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat-sholat di waktu-waktu tersebut. Sebagaimana puasa. Puasa ada waktunya, haram. Id nggak boleh. Ayyamut tasyrik nggak boleh puasa. Ayyamus syak nggak boleh puasa. Haji juga begitu. Haji cuman ashhurul ma'lumat. Beberapa bulan aja, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang bilang, "Ana pengen haji di bulan Ramadan." Boleh nggak? Haram. Haram mau haji di bulan-bulan lain selain yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat. Zakat ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu-waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Diberikan kesehatan selalu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan-ampunannya di malam yang sudah masuk kita malam ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Imam Harith Al-Muhasibi minta sama Allah Subhanahu wa taala doanya yang sangat unik, antik. Allahumma inna nas'aluka syahwata taubah. Ya Allah, aku minta syahwat taubat. Taubat jadikan syahwat. Sebagaimana kita terjerumus di dalam maksiat pakai syahwat, kita minta sama Allah juga, minta sama Allah Subhanahu wa taala juga, ya Allah berikan aku syahwat taubat sehingga aku terus-menerus di dalam taubat kepada Engkau. Ini minta sama Allah Subhanahu wa taala di malam-malam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita lulus nih tahun. Jangan terlena dengan kemaksiatan, dibikin sama Allah Subhanahu wa taala maghfirah. Apa maghfirah? Cover. Ada penutup antara kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti masuk setelahnya dibebasin sama Allah Subhanahu wa taala. Habis nggak ada sama sekali pikiran, nggak terlintas di dalam benak pikiran kita, sanubari kita, hati kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kita dibebaskan itik daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi keinginan. Nah, sementara kita minta di cover sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ada kedudukan, ada keadaan. Ada keadaan orang taubat. Keadaan orang taubat ya kadang-kadang dia lagi enak, dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala, kembali sama Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terlena lagi, terbawa lagi dengan arus, dengan keadaan, dengan jatuh lagi ke maksiat. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala taubat, tubuh terus. Tawab, akun tawab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala syahwatat taubah. Allahumma inna nas'aluka syahwatat taubah. Ya Allah, aku minta kepadamu, kami minta kepadamu syahwat taubah. Hatta tatuba ilayya fanatub. Sampai engkau memberikan taubat yang hakikah kepada kami, taubatan nasuha, dan kami benar-benar bertaubat kepada engkau. Amin ya rabbal alamin.